tidak makan, tidak minum, menahan diri untuk melakukan itu. Nah, dan itu menggambarkan bahwa memang itu sesuatu yang sangat baik. Ada manfaat yang akan dia dapatkan walaupun dia melakukannya secara fisik, bukan secara jiwa, karena dia merasakan manfaat fisik yang dia sendiri mengakui bahwa itu ada manfaatnya. Baik, sekarang kita langsung saja ke maqasid ibadah puasa tadi itu. Maqasid ibadah puasa saya bagi kepada 3 maqasidnya, nanti hubungannya sama kecerdasan spiritual, yang kedua sama kecerdasan emosional, sedangkan yang ketiga adalah kecerdasan intelektual. Itu sebenarnya akan dicapai, yang diinginkan oleh Allah dari kita itu, dari hambanya itu, dari ibadah puasa itu. Yang pertama, membangun kecerdasan spiritual diambil dari kata la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kan mudah-mudahan kalian bertakwa. Takwa itu apa? Rasul di hadapan sahabatnya menunjuk ke arah dada dia. Dia bilang begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. 3 kali Nabi menunjuk ke arah dada, yang dimaksud adalah hati. Berarti ketakwaan adalah bagaimana hati kita. Berarti fokusnya ada pada hati. Maka pantas untuk kita istilahkan dengan kecerdasan spiritual. Tapi jangan pula ini disalahpahami nanti. Ada orang bilang begini, kan yang penting hati. Kalau disuruh dia pakai jilbab, jilbabkan dulu lah hati. Pernah nggak mendengar kata-kata seperti itu? Walaupun fisiknya belum berjilbab, tapi jilbabkan dulu hati. Ini saya kira juga salah ini. Keliru. Karena menjilbabi hati berarti otomatis menjilbabi fisik. Dan harus sejalan gitu. Akan salah juga nanti kalau begitu hebat penampilannya tapi hatinya enggak baik, itu juga salah. Nah, karena itu yang pertama sekali yang menjadi tujuan maqasidnya adalah la'allakum tattaqun, kecerdasan spiritual. Nah, ini beberapa poin bisa kita lihat. Membersihkan jiwa dari berbagai dosa. Ini jelas nih. Detik-detik Ramadan itu detik yang memang akan membersihkan semua dosa-dosa kita. Nggak sama waktu kita dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Itu lipat gandanya dan hanya Allah yang tahu. Karena dalam hadis dikatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu murni saya yang menentukan pahalanya. Wa ana ajzi bihi, hanya saya. Maksud wa ana ajzi bihi itu bukan ibadah lain juga. Wa ana ajzi bihi kan Allah juga yang akan membalas. Tapi maksud di hadis itu adalah kalau ibadah-ibadah yang lain itu masuk dalam lingkup pahala yang berlipat ganda, satu kebaikan menjadi 10. Umpamanya 1 huruf Al-Quran yang dibaca itu pahalanya 10. Maka harfan minal Quran kan 1 huruf. Itu untuk ibadah yang lain, satu kebaikan bisa menjadi 10. Tapi kalau untuk ibadah puasa di luar perkalian itu maksud wa ana ajzi bihi. Hanya saya yang menentukannya. Dan dikarenakan oleh puasa itu identik dengan kesabaran, sedangkan ayat mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi mereka yang sabar bighairi hisab. Bighairi hisab ini yang untuk orang-orang berpuasa. Pada poin yang kedua, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. Itu dalam hadis dikatakan as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu sebagai benteng, perisai. Jadi penghalang gitu ya. Perisai itu kan kalau zaman dulu berperang itu kan sebelah kanan pedang, sebelah kiri perisainya. Ini untuk menangkis pedangnya lawan. Nah, sekarang Nabi menggambarkan puasa itu posisinya, fungsinya sama dengan perisai itu. Dia penghalang nih kan, penghalang untuk berbuat
maksiat, akan meningkat tingkat kejujuran kita. Kita dalam berpuasa itu pasti akan lebih jujur. Kita kalau sedang berpuasa sendiri, kita di dalam kamar, haus kita, ada air di dalam kamar kita, minum enggak kita? Enggak minum kita. Apa yang menghalang kita untuk tidak minum? Padahal tidak ada orang lain. Karena kita sedang berpuasa. Nah, karena kita sedang berpuasa, berarti ada unsur-unsur ketakwaan yang ada di hati kita. Padahal bisa aja kita minum lalu keluar pura-pura puasa, pura-pura loyo. Padahal sudah minum. Tapi itu semua tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman, karena memang dia adalah sedang menjalankan ibadah puasa. Ada nanti membuktikan cinta dan ketaatan. Tentu saja ibadah puasa sebagai sebuah ibadah yang kita laksanakan merupakan bukti dari cinta dan ketaatan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah yang dipanggil itu adalah yang beriman. Yang dipanggil untuk berpuasa itu yang beriman. Yang tidak beriman nggak akan sanggup dia. Karena yang akan memberikan cinta dan ketaatan itu adalah orang-orang beriman. Ketika ada orang-orang beriman yang tidak ikut berpuasa, berarti hilang cinta dan ketaatannya. Yang ada hanya nama, yang ada hanya dia disebut sebagai orang yang beriman. Jangan-jangan dia tidak beriman, jangan-jangan hanya Islam saja. Karena bisa beda nanti itu antara iman dengan Islam. Seperti yang dulu orang-orang Arabi kan ngaku-ngaku beriman, dia kan disanggah sama Allah. Dalam ayat kan, wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi bilang, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Jadi kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah, kami baru Islam. Berarti mengaku-ngaku sebagai orang beriman yang datang dari orang Arabi ditolak sama Allah. Belum pantas kalian mengatakan kami beriman itu. Tapi cukuplah kalian katakan aslamna, kami baru Islam. Apa sebabnya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Berarti orang yang kalau dia beriman tapi tidak berpuasa, maka hilanglah cinta dan ketaatannya, dan bahkan dia belum pantas disebut beriman, tapi mungkin baru pantas disebut aslamna, kami baru Islam. Yang berikutnya ihsan. Nah, ini jelas ya, masih yang tadi. Ihsan selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Ini yang tadi itu. Karena dia adalah junnah. Dari mana datang junnahnya Siyam itu? Karena memang ada ihsan. Kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Sedangkan pada poin yang terakhir nanti mendidik jiwa untuk selalu jujur. Mendidik jiwa untuk selalu jujur. Jujur ini memang solusi dalam kehidupan kita. Banyak masalah-masalah akan selesai dengan kejujuran. Dan banyak masalah akan muncul kalau tidak jujur. Masalah dalam rumah tangga itu banyak muncul karena tidak jujur. Kenapa lambat pulang banget biasanya? Ada meeting. Atau meeting iya entah tidak. Kalau sudah mulai tidak jujur, akan ada masalah. Masalah yang terjadi di level masyarakat itu karena ketidakjujuran. Di negara juga karena ketidakjujuran. Seandainya kejujuran itu dimiliki oleh berbagai pihak, yakinlah masyarakat akan aman. Hakim jujur dalam memutuskan perkara. Wartawan jujur dalam memberitakan informasi. Pemimpin jujur terhadap rakyatnya. Ini hilang masalah kita.
Selesai. Ustaz nggak masuk kan? Ustaz lebih jujur, harus lebih jujur lagi. Masuk kan? Ustaz harus jujur dalam menyampaikan. Apa ada ustaz yang tidak jujur? Ada. Ada. Tidak dapat dia yang ditanya oleh masyarakat Tuhan, tapi karena malu, karena malu dibilang nggak dapat. Seolah-olah kalau tidak dijawab tuh kayaknya hilang apa dia gitu, nggak punya wibawa. Sakel 9 ini. Sakel 9. Padahal Imam Malik dulu ketika ditanya 40 masalah, ada seorang pemuda datang dari jauh membawa 40 masalah, ketemu sama Imam Malik agar dapat jawabannya. Dijawab 3 sama Imam Malik dari 40. Apa kata pemuda? Ya Imam, saya jauh-jauh datang, hanya 3 yang bisa saya ambil jawabannya. Masa kamu tidak tahu? Apa kata Imam Malik? Coba kamu keluar ke pasar sana, umumkan ke masyarakat bahwa Imam Malik tidak punya ilmu. Jadi bagi dia jauh lebih takut nanti di sisi Allah daripada memberikan jawaban-jawaban yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu. Itu levelnya Imam Malik itu. Siapa hari ini yang salah pada Imam Malik? Ada lagi pada masa dulu ketika ditanya satu persoalan apa dia, kalau nggak salah Imam Ahmad atau Imam, coba kamu tanya dulu kepada Imam Al-Marwazi. Bagi dia ke imam yang disebut tadi, kata imam yang kedua, jangan saya ditanya masalah ini, coba tanya ke fulan sana. Pergi pada yang ketiga, sampai pada akhirnya sampai lagi pada Imam Ahmad. Karena yang terakhir yang dia tanya, dia bilang ini masalah yang paling pantas menjawabnya Imam Ahmad. Jadi kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, begitu luar biasa mereka dalam benar-benar membela agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti bilang, kejujuran itulah yang akan dididik oleh Ramadan. Kalau benar-benar kita mendapatkan kejujuran itu, yakinlah masalah insya Allah satu persatu akan terselesaikan. Itulah sebabnya Rasulullah sebelum dia diangkat menjadi nabi pun dia sudah jujur. Jadi gelar Al-Amin itu sudah ada pada nabi sebelum dia. Dan Jibril gelarnya apa? Al-Amin. Nabi Muhammad juga Al-Amin. Kan nazala bihi ar-ruhul amin. Ruhul amin itu Jibril. Jadi Quran itu datang dari Al-Amin, diterima oleh Al-Amin. Nah, maka iman dan al-amanah itu kan satu akar kata. Kalau sempatlah Jibril dan Al-Amin, tolong bawa ayat ini 10 ayat kata Allah. Disampaikannya 8. Nabi Muhammad kalau tidak gelaklah dia Al-Amin, yang 8 tadi disampaikan pula sama dia 6. Dari 10 berapa jadi yang sampai? 6 kan ada 4 yang hilang. Maka kemunafikan itu menghilangkan banyak kebaikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, munafik itu lebih dahsyat nerakanya daripada orang kafir. Dalam ayat itu kan dia innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dalam kerak neraka yang paling bawah. Ya. Nah, ibadah puasa ingin menghilangkan itu semua, ingin menghindarkan kita dari kemunafikan dan agar tumbuh kejujuran. Baik, pada slide yang berikutnya, membangun kecerdasan emosional diambil dari kata la'allakum tashkurun. Kalau arti kata la'allakum tashkurun itu kan mudah-mudahan kamu bersyukur. Emosional itu kan apa itu? Keadaan jiwa ya. Bisa marah, bisa benci, bisa syukur, bisa sabar. Maka ketika dikatakan la'allakum tashkurun di antara ayat-ayat puasa
Itu menggambarkan bahwa tujuan dari puasa itu sendiri. Bagaimana kita bisa mendekatkan rasa syukur kepada Allah dengan berpuasa? Ini kan yang sering biasa kita dengar itu. Orang kaya yang selama ini makan enak-enak, terus ada saatnya dia merasakan untuk tidak makan. Bagaimana rasanya keadaan orang-orang yang fakir? Maka visi misi Jumat Berkah tadi itu saya kira sangat sejalan sekali ini dengan meningkatkan rasa syukur itu. Mungkin banyak orang yang tidak seperti kita gitu kan. Ada orang yang sulit untuk menentukan malam ini makan di restoran mana gitu. Bingung dia nyari restoran mana lagi yang mau dikunjungi gitu. Tapi ada orang yang sulit untuk mencari apa yang akan dia makan. Nah, gitulah. Tapi itu ketentuan Allah yang memang itu ujian bagi keimanan kita. Bukan kebetulan, semua itu adalah ketentuan Allah yang di situ akan ada pelajaran gitu. Maka syukur itu akan menimbulkan rasa kepedulian kita. Oleh karena itu ibadah puasa juga akan menimbulkan rasa kepedulian itu. Kemudian membangun sifat sabar. Sabar itu ada tiga dibagi oleh para ulama. Ada sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, sabar saat menghadapi cobaan. Sabar dalam ketaatan itu, taat itu perlu sabar. Bangun subuh itu kalau kita tidak sabar, tidak bangun. Ada yang harus kita lawan. Puasa itu sebagai ibadah itu perlu kesabaran. Bahkan sabarnya tingkat tinggi. Ada sabar dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu kalau kita tidak sabar, kita akan sulit terhindar dari godaan itu. Kenapa bisa begitu banyak korupsi? Karena nggak sabar dia nggak duit banyak itu. Atau dia bertanggung jawab mengurus uang. Untuk dia tidak ada uang orang aja yang dihitung-hitung terus, iya kan? Sekali tanda tangan amplop nama orang juga semua. Amplop berikutnya nama orang juga, nama dia tidak ada. Akhirnya muncullah kotak depannya. Yang ambil nanti taruh sedikit. Iya kalau orang itu ikhlas, kalau dipaksa nggak boleh. Tapi kalau kesediaan dia ingin memberi, nah, pokoknya ada amplop di tanda tangan 5 juta yang dia tanda tangan. Masa nggak ditinggalkan 50.000 untuk anak dia apa? Sebenarnya nggak ada keharusan, karena itu sudah kerja dia digaji atas itu. Maka kalau seandainya disyaratkan harus ditinggalkan, maka menjadi syarat. Tapi kalau keinginan dia untuk memberi, kita nggak bisa pula melarang orang untuk memberi. Nah, jadi sabar dari kemaksiatan. Dan ada nanti sabar saat menghadapi cobaan. Nah, ini biasa ini. Musibah sakit, musibah COVID dan lain sebagainya harus dihadapi dengan sabar. Kemudian dapat mengontrol amarah. Puasa itu dapat mengontrol amarah. Itu dari hadis Nabi itu. Fa inimru'un syakamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im inni sha'im. Jadi apabila ada seseorang yang dimaki-maki oleh orang lain atau diajak untuk berkelahi oleh orang lain, apa? Falyakul inni sha'im inni sha'im. Cukup katakan saya puasa, saya berpuasa. Berarti saya berpuasa itu bisa meredam kemarahan kita. Atau diam gini kan? Nah, awas sudah mukul ya kan? Gini ya, diam kan? Nah, awas sudah mukul. Membangun rasa cinta dan kepedulian antar sesama. Ini saya kira juga sudah biasa kita dengar, dan itu bukti dari kecerdasan emosional kita. Kita bisa cinta dan punya kepedulian antar sesama. Yang berikutnya, ini dia kecerdasan intelektual. Itu diambil dari kata la'allahum yarsudun.
Rasyada yarsudu rusdan itu artinya cerdas. Maka rasyid itu kan orang yang cerdas. Sekarang la'allahum yarsudu, mudah-mudahan mereka cerdas. Dan itu ada di antara ayat-ayat puasa. Berarti ketika disebutkan pada ayat-ayat puasa, maka itu menggambarkan bahwa salah satu dari tujuan puasa memang adalah untuk meningkatkan kecerdasan intelektual. Dan memang berbeda cerdas secara dalam perspektif Islam dengan cerdas secara konvensional. Saya membahasakannya cerdas konvensional itu memang itu yang dianggap oleh banyak orang. Cerdas konvensional itu kan melalui pencapaian angka. Kapan kita mengatakan seorang mahasiswa itu cerdas? Ketika IPK-nya 4. Kalau seandainya nilainya A semuanya, dapat 4 IPK-nya, wih luar biasa mahasiswa cerdas. Itu konvensional. Kapan kita menghukumi anak cerdas? Ketika dia nggak rapor. Ini ngapa anak saya ini kok bodoh begini? Berarti cerdas konvensional itu dilihat dari pencapaian angka. Tetapi sebenarnya cerdas Islami tidak pencapaian angka. Tetapi adalah bagaimana angka itu berpengaruh dalam kehidupan dia. Itu yang cerdas. Maka Nabi sendiri mendefinisikan cerdas. Itu hadis itu. Apa kata Rasul? Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat memperbudak dirinya dan selalu berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Memperbudak diri itu bukan dia yang diperbudak oleh hawa nafsunya, tapi dia yang mengatur hawa nafsu. Ini definisi cerdas. Maka al-kayyis itu artinya cerdas. Banyak orang sekarang menamakan anaknya dengan kayyis. Itu artinya cerdas. Bagus artinya itu. Nah itu dari Nabi. Oleh karena itu pencapaian angka tadi tidak akan berarti apa-apa kalau seandainya nggak ada pengaruh kebaikan bagi kehidupan dia. Saya contohkan begini, seandainya ada mahasiswa itu IPK-nya 4, tapi saat azan zuhur dia ngobrol-ngobrol di kantin. Orang lagi azan zuhur nih, IPK-nya 4, nilainya tinggi semua. Tapi ketika di saat azan zuhur dia tidak ke masjid, malah memilih ngobrol-ngobrol di kantin sambil makan-makan. Orang sudah selesai sholat, dia baru keluar, entah kapan sholatnya, sesungguhnya dia tidak cerdas. Walaupun nilainya tinggi semua. Maka ini seharusnya yang harus kita tekankan dalam pendidikan kita. Pendidikan kita dari dulu kurangnya di sini. Dari dulu waktu kecil saya ingat itu diajar oleh guru biologi, dia bilang begini, kita nggak bisa hidup tanpa air. Betul kan? Tapi sayangnya titik dia di situ. Seharusnya tidak titik, koma dia. Apa lanjutannya? Yang menciptakan air siapa? Allah. Berarti kalau kita tidak bisa hidup tanpa air, dan yang menciptakan air adalah Allah, berarti kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita diajarkan tidak bisa hidup, tidak bisa bernapas tanpa oksigen. Tapi titik guru kita di situ. Yang menciptakan oksigen siapa? Berarti kita tidak bisa bernapas tanpa Allah. Maka napas kita keseharian itu sesungguhnya atas izin Allah. Inilah cerdas yang sebenarnya. Jadi diingatkan kita kepada Allah, diingatkan kita kepada kebesaran Allah dan kelemahan kita. Orang yang cerdas itu niat secara Islam bisa membedakan yang halal dan yang haram. Itu cerdas. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu cerdas. Bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu cerdas. Setinggi apapun pangkat akademiknya, tapi jadi pengurus masjid ya, tidak bisa dia bedakan mana anak yatim, mana uang anak yatim, mana uang dia. Berarti tidak cerdas.
Jahil dia sesungguhnya. Walaupun dia punya gelar bejibun. Jadi mana yang halal, mana yang haram. Inilah yang diajarkan sesungguhnya oleh puasa. Jadi makna ihtisaban tadi itu sebenarnya iman dan ihtisaban itu benar-benar detail kita saat menjalankan puasa. Jadi saat kita ingin mengerjakan satu bentuk perbuatan, kita tanya, ini kira-kira bermasalah enggak pada puasa saya? Ini perbuatan ini kira-kira mengurangi pahala puasa atau tidak? Kalau mengurangi pahala puasa, saya akan tinggalkan. Ini yang ingin diajar oleh puasa itu. Maka Pak, ada hadis Nabi kan nanti di akhir ada itu kan, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasa itu dari puasanya kecuali menahan lapar dan haus. Orang tidak makan, dia tidak makan juga, tapi untuk dia hanya itu aja. Kenapa? Karena dia tidak ihtisaban. Dia tak detail saat berpuasa. Lewat aja sama dia, baik buruk halal haram, dia puasa juga tuh. Oleh karena itu, la'allahum yarsudun itu sesungguhnya adalah kecerdasan intelektual. Ramadan ini mengajarkan kita detail dalam menilai sesuatu. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang ketiga ini yang ketiga, yang terakhir saya kira pada epilognya. Coba slide yang terakhir. Nah, ibadah puasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan mengandung hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Ada hadis yang terakhir itu adalah hadis man lam yada qaula az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, wal amalu bihi atau mengerjakan amal yang sifatnya di situ ada kebohongan, falaysa lillahi hajah. Allah enggak butuh fi ayyada atau amahu wasallam. Allah enggak butuh pada dia kalau hanya sekedar bisa meninggalkan makan dan minum. Maka yang diinginkan oleh Allah sebenarnya meninggalkan makan minum, tetapi juga meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan bahwa siam yang sesungguhnya itu siamul jawarih. Siamul jawarih, siamnya anggota tubuh kita, berpuasanya anggota tubuh kita dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Sulit mungkin, perlu kesabaran. Karena tadi ada sabar dalam ketaatan. Mata umpamanya, bagaimana kita selalu menjaga mata, apalagi zaman sekarang ya. Tengok ke atas, tengok ke bawah, tengok ke samping, semua yang ditengok kadang-kadang nah mungkin kita tutup mata sambil jalan. Itu zaman fitnah, zaman dimana kita hidup hari ini. Tetapi ya bagaimanapun kita maksimal dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini